Kamu tinggalkan aku dan anak kita demi perempuan yang kamu katakan sempurna. Tapi kini kamu hidup sendiri saat anak yang kamu buang justru menjadi orang yang membuat dunia mengaguminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Ini adalah kisah nyata tentang cinta, pengkhianatan, dan keteguhan hati seorang ibu bernama Aina dan anaknya, Erlangga. Setelah Revaldi, suaminya, meninggalkan mereka demi perempuan lain yang ia anggap sempurna, hidup Aina dan Erlangga berubah drastis. Kesedihan, air mata, dan perjuangan tanpa henti menjadi bagian dari hari-hari mereka. Namun, Aina tidak pernah menyerah. Ia menjadi ibu sekaligus ayah bagi Erlangga, mendidiknya dengan cinta, disiplin, dan keteguhan hati. Dari prestasi sekolah hingga kompetisi internasional, Erlangga mulai bersinar, menarik perhatian dunia, dan membuktikan bahwa cinta seorang ibu mampu menaklukkan segala luka. Sementara itu, Revaldi mulai merasakan pahitnya kehilangan. Penyesalan datang terlambat, saat ia menyadari bahwa anak yang dulu ia abaikan kini menjadi sosok yang dikagumi banyak orang, sementara dirinya hidup sendiri, menghadapi kesepian dan kegagalan. Perjalanan panjang ini mencapai puncaknya saat Erlangga menikah, menjalani kehidupan tanpa seorang ayah, tetapi tetap bahagia, sukses, dan rendah hati. Aina dan Erlangga menulis bab baru dalam hidup mereka, bab yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kedamaian, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan dan penyesalan, tapi kisah nyata tentang kekuatan seorang ibu, keteguhan hati, dan cinta yang mampu mengubah penderitaan menjadi cahaya dunia. Kisah ini diangkat dari kisah nyata yang penuh air mata dan inspirasi. Kalau kamu tersentuh dengan perjuangan Aina dan Erlangga, jangan lupa untuk like video ini. Tulis komentar tentang bagian yang paling menyentuh hatimu. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata lainnya yang bikin hati bergetar. Karena dari kisah nyata seperti ini, kita belajar bahwa doa seorang ibu tak pernah sia-sia. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Aina Rahmalia, lahir di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Dari keluarga sederhana tapi penuh kasih sayang. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, aku terbiasa hidup dengan keterbatasan. Namun justru dari sana aku belajar banyak hal tentang arti perjuangan dan kesabaran. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi seseorang yang berguna, baik untuk keluargaku maupun untuk orang lain. Sejak SMA, aku sudah terbiasa bekerja sambilan. Aku pernah menjadi penjaga toko, pramusaji di warung makan, bahkan penulis lepas di media daring kecil. Semua aku lakukan untuk meringankan beban orang tuaku dan membiayai kuliahku di jurusan akuntansi di salah satu universitas swasta di Semarang. Setelah lulus, aku bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi sebagai staf keuangan. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan membantu orang tuaku di kampung. Di tempat kerja itulah, aku pertama kali mengenal seorang pria bernama Revaldi Pratama. Revaldi
Dia datang dengan senyum yang hangat, tutur kata yang lembut, dan sikap yang tampak begitu meyakinkan. Ia adalah karyawan baru di bagian marketing, penuh semangat, percaya diri, dan karismatik. Banyak perempuan di kantor yang menaruh hati padanya, tapi entah kenapa, justru aku yang ia dekati. Hubungan kami berjalan dengan cepat. Hanya dalam waktu 8 bulan, ia datang ke rumah dan melamar dengan keseriusan yang membuatku yakin bahwa dialah jodohku. Aku tidak tahu bahwa di balik manisnya tutur kata dan senyumannya yang menenangkan, tersimpan sesuatu yang kelak menghancurkan hidupku. Setelah menikah, aku berhenti bekerja. Aku memutuskan fokus menjadi ibu rumah tangga karena Revaldi memintaku untuk begitu. Ia bilang, "Aku ingin kamu di rumah saja. Nah, biar aku yang kerja. Kamu cukup jadi istri yang menungguku pulang." Saat itu, kata-katanya terasa begitu romantis. Aku merasa dicintai dan dibutuhkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa keputusan itu akan menjadi awal dari keterpurukanku nanti. Tahun pertama pernikahan kami berjalan indah. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan, mengantarnya ke kantor, dan menunggunya pulang dengan senyum. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Namun semua berubah setelah aku melahirkan Erlangga, putra kecil yang menjadi cahaya hidupku. Sejak aku melahirkan, Revaldi mulai berubah. Ia jarang pulang tepat waktu, sering memegang ponselnya diam-diam, dan tidak lagi menatapku seperti dulu. Aku mencoba memahami, mungkin ia lelah bekerja. Tapi hatiku tahu, ada yang tidak beres. Aku yang dulu bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, kini hanya bergantung padanya. Aku merasa seperti kehilangan jati diri. Tapi aku tetap berusaha tegar, karena aku tidak ingin anakku tumbuh dalam rumah tangga yang penuh pertengkaran. Aku menulis di buku catatan harianku. Aku mungkin bukan istri yang sempurna, tapi aku ingin menjadi ibu yang kuat. Aku tidak akan menyerah, meski semuanya terasa tidak adil. Dan aku benar-benar tidak menyerah. Meski setiap hari aku merasa seperti hidup di antara cinta yang mulai mati dan kesetiaan yang mulai pudar, aku tetap menjalani hari-hariku dengan doa. Aku yakin, Tuhan tidak akan membiarkan air mataku sia-sia. Aku adalah Aina, seorang perempuan biasa yang pernah dicintai, kemudian disakiti, tapi tetap berpegang pada keyakinan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Dan tanpa aku sadari, perjalanan panjangku baru saja dimulai. Hari-hari setelah kelahiran Erlangga seharusnya menjadi masa paling indah dalam hidupku. Aku merasakan cinta yang baru, cinta yang murni dan tulus dari seorang ibu kepada anaknya. Setiap kali menatap wajah mungilnya, rasa lelah, sakit, dan semua air mata seakan hilang begitu saja. Aku merasa hidupku kini memiliki tujuan yang lebih besar. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Perlahan, aku mulai melihat perubahan yang tidak bisa aku abaikan dari sosok Revaldi, suamiku. Dulu, ia selalu pulang tepat waktu. Kami biasa makan malam bersama sambil bercerita tentang hal-hal kecil, seperti pekerjaan di kantor atau film yang ingin kami tonton di akhir pekan. Tapi sekarang, semuanya terasa dingin dan jauh. Ia sering pulang larut malam dengan berbagai alasan, rapat mendadak, klien tambahan, bahkan lembur yang seolah tidak ada habisnya. Awalnya aku percaya. Aku selalu berpikir positif karena aku tahu Revaldi bekerja keras untuk keluarga kecil kami. Tapi ketika kebiasaan itu terus berulang, mulai muncul kegelisahan di dalam hatiku. Aku masih ingat suatu malam, saat aku menunggu Revaldi di ruang tamu. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, sedangkan ia belum juga pulang. Ponselnya sulit dihubungi. Erlangga yang baru berusia 3 bulan menangis tanpa henti,
Mungkin karena lapar atau rindu pelukan ayahnya. Aku menimangnya sambil berusaha menenangkan diri, tapi di dalam dada ada perasaan yang tak bisa aku kendalikan, campuran antara cemas dan curiga. Ketika akhirnya Revaldi pulang, aku langsung menyambutnya dengan senyum meski mataku sembab. "Ayah, sudah malam. Kamu lembur lagi, ya?" tanyaku lembut. Ia hanya menjawab singkat, tanpa menatap mataku. "Iya, nah, banyak kerjaan. Aku capek. Tolong jangan tanya-tanya." Nada suaranya datar, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Itu bukan Revaldi yang ku kenal. Dulu ia selalu menatapku sambil tersenyum, tapi kini bahkan sekadar menatap pun terasa berat baginya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin menguatkan kecurigaanku. Ia mulai memakai parfum baru, aroma yang tidak pernah kucium sebelumnya. Ia mulai memperhatikan penampilan, bahkan mengganti gaya rambutnya tanpa memberitahuku. Setiap kali ponselnya berdering, ia akan menjauh atau pergi ke teras rumah untuk menerima panggilan. Aku pernah bertanya dengan hati-hati, "Val, akhir-akhir ini kamu sering banget lembur. Aku cuma khawatir kamu kecapean." Ia menghela napas panjang dan menatapku dengan wajah yang seolah sudah bosan. "Aina, aku kerja buat kita. Kamu nggak usah terlalu curigaan. Aku capek kalau harus terus jelasin hal yang sama." Sejak saat itu, aku berhenti bertanya. Aku memilih diam, bukan karena aku tidak ingin tahu, tapi karena aku takut pada kebenaran yang mungkin akan menyakitkan. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk membuka mata seseorang. Suatu sore, saat aku sedang mencuci baju, ponsel Revaldi yang tertinggal di meja ruang tamu berbunyi. Sebuah notifikasi muncul di layar, dari seseorang bernama Nadia. Isi pesannya sederhana. "Makasih ya sayang, malam ini sempurna banget. Aku nggak nyangka kamu masih sehangat dulu." Tanganku gemetar. Pandanganku kabur karena air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa bisa aku tahan. Hatiku hancur, bukan hanya karena kata "sayang", tapi karena aku tahu malam yang disebut sempurna itu adalah malam di mana aku menunggu di rumah dengan Erlangga dalam pelukan. Saat Revaldi pulang malam itu, aku tidak langsung bertanya. Aku hanya menatapnya dengan mata yang sudah kehilangan cahaya. Ia tampak heran, tapi tidak peduli. Ia makan tanpa bicara, lalu masuk kamar dan tidur seolah tidak ada yang salah. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang beberapa jam lalu menjadi saksi bagaimana aku masih berharap dia akan berubah. Dalam keheningan malam, aku berbisik pelan. "Kenapa kamu berubah, Val? Apa aku sudah tidak cukup lagi?" Aku menangis tanpa suara, karena aku tidak ingin Erlangga mendengar isak ibunya. Dalam hati, aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya salah paham. Mungkin itu hanya pesan teman. Mungkin semuanya tidak seperti yang aku bayangkan. Tapi semakin aku menolak kenyataan, semakin banyak tanda-tanda yang tidak bisa aku bantah. Ia mulai jarang menyentuhku, mulai sering marah tanpa sebab, bahkan beberapa kali pulang dengan aroma parfum perempuan lain. Aku tahu, aku bukan bodoh. Aku hanya berusaha bertahan, karena aku masih mencintainya. Dan karena aku tidak ingin anakku kehilangan sosok ayah. Namun malam demi malam berlalu, dan rasa sakit itu tumbuh semakin besar. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Yang aku tahu, cinta yang dulu membuatku bahagia, kini mulai berubah menjadi luka yang perlahan membunuhku dari dalam. Di saat aku berjuang dengan popok, susu, dan tangisan anak kecil, dia sibuk dengan dunia barunya bersama perempuan lain yang ia sebut sempurna. Aku tidak tahu kemana arah pernikahan ini akan berjalan. Tapi aku tahu,
Ini baru awal dari badai besar yang akan menghancurkan segalanya, termasuk hatiku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan menjadi hari di mana seluruh dunia yang kubangun dengan cinta dan pengorbanan runtuh seketika. Hari di mana air mataku berhenti karena sudah terlalu kering untuk menangis, dan hatiku berhenti bergetar karena terlalu sering dikhianati. Sudah berbulan-bulan aku menahan curiga, menutup mata atas perubahan Revaldi yang semakin mencolok, menipu diri sendiri dengan kata-kata, mungkin dia hanya lelah, mungkin semua ini hanya fase. Tapi Tuhan seolah ingin berkata, sudah cukup, Aina. Kini saatnya kau tahu kebenaran. Hari itu, pagi terasa aneh. Revaldi bersiap kerja seperti biasa, tapi kali ini dengan kemeja baru yang belum pernah kulihat sebelumnya. Putih bersih, disemprot parfum yang kuat. Ia berdandan lebih rapi dari biasanya. Aku hanya memperhatikannya dari dapur, sambil menyiapkan sarapan. Aku lembur lagi malam ini. Nah, katanya santai sambil meneguk kopi. Masih sama proyeknya? Tanyaku pelan, mencoba terdengar wajar. Iya. Kliennya ribet banget, jawabnya cepat, lalu mengambil ponselnya dan bergegas keluar. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tapi firasatku kuat sekali hari itu. Sesuatu di dalam dada ini berkata, ikuti dia. Mungkin itu suara hati, atau mungkin naluri seorang istri yang tahu bahwa cinta yang ia rawat dengan tulus sedang diusik oleh pengkhianatan. Aku menitipkan Erlangga ke ibuku, dengan alasan ingin ke pasar. Padahal aku diam-diam memanggil ojek online dan meminta sopirnya mengikuti mobil Revaldi dari jauh. Tanganku gemetar sepanjang perjalanan. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tapi aku siap menghadapi kebenaran, meski menyakitkan. Mobil Revaldi berhenti di sebuah kafe di pinggiran kota. Aku mengenal tempat itu. Dulu kami sering ke sana sebelum menikah. Tempat penuh kenangan indah yang kini berubah menjadi saksi pengkhianatannya. Dari kejauhan, aku melihatnya duduk di sudut ruangan. Ia tidak sendiri. Di depannya duduk seorang perempuan muda berambut panjang, cantik, berpenampilan modis, persis seperti tipe perempuan yang sering ia puji di televisi. Mereka tertawa bersama, saling menatap dengan mata berbinar. Lalu, sesuatu yang membuat dadaku seolah berhenti berdetak. Revaldi menggenggam tangan perempuan itu. Aku menatapnya dari balik kaca mobil. Air mataku mengalir tanpa henti. Tapi aku tidak bisa bergerak. Kakiku lemas, jantungku berdegup cepat, dan rasanya dunia di sekelilingku berhenti berputar. Perempuan itu menyandarkan kepala di bahu Revaldi, dan ia tidak menolak. Ia justru mengusap rambutnya dengan lembut, seperti dulu ia melakukannya padaku. Jadi benar, kamu memang punya orang lain, Val, bisikku pelan, hampir tanpa suara. Aku menunggu mereka keluar dari kafe. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju mobil. Aku berusaha menahan diri untuk tidak keluar dan berteriak. Tapi air mataku tidak bisa dibendung lagi. Saat mobil mereka melintas di depanku, aku bisa melihat jelas wajah Revaldi. Ia tertawa, bebas, seolah tidak pernah memiliki istri dan anak yang menunggunya di rumah. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah, aku menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Senyum kami di foto itu terlihat begitu bahagia, tapi kini terasa seperti ejekan. Aku mengambilnya dan menatap lama-lama sebelum akhirnya kuturunkan perlahan. Malamnya, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap Erlangga yang sedang tidur. Nafas kecilnya begitu tenang, tidak tahu bahwa ayah yang ia nanti setiap malam telah mengkhianati rumah yang kami bangun. Kupeluk tubuh mungilnya dan berbisik, "Nak, ibu janji akan tetap kuat. Walau dunia ibu runtuh, kamu tidak akan ibu biarkan kehilangan kasih sayang." Beberapa hari setelah itu,
Aku mulai diam. Aku tidak menegur Revaldi. Aku hanya mengamati. Ia semakin jarang pulang, semakin sering berdalih lembur, dan kini bahkan berani tidak pulang tanpa kabar. Sampai suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi foto Revaldi dan perempuan itu di sebuah hotel, bersama dengan kalimat singkat yang menusuk hatiku. Istrimu hebat, tapi aku lebih tahu cara membuatmu bahagia, sayang. Aku memandangi foto itu lama, tanpa kata. Tanganku bergetar hebat, tapi tidak karena marah. Karena aku sadar, semuanya sudah selesai. Ketika Revaldi pulang keesokan paginya, aku menatapnya dengan tenang. Ia terlihat kaget melihatku menunggunya di ruang tamu. Aku menaruh ponselnya di meja, menampilkan foto itu di layar. Jadi ini lembur yang kamu maksud, Val? Suaraku pelan, tapi tegas. Ia terdiam. Wajahnya pucat. Aku bisa jelasin. Nah, tidak perlu, potongku cepat. Aku sudah lihat semuanya. Aku tahu, kamu bukan Revaldi yang dulu lagi. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur selangkah. Kenapa? Val? Kurang apa aku? Aku tinggalin pekerjaan, aku urus rumah, aku rawat anak kita, aku bahkan rela kehilangan diriku sendiri demi kamu. Tapi kenapa? Ia hanya diam. Tidak ada kata maaf, tidak ada penyesalan di matanya. Yang ada hanya kebingungan seorang pria yang ketahuan berbohong. Malam itu, aku memutuskan sesuatu dalam hati. Aku tidak akan memohon untuk dipertahankan. Aku tidak akan menangis di hadapannya lagi. Jika dia ingin pergi, maka biarlah. Karena aku masih punya satu alasan untuk tetap bertahan. Erlangga. Aku menatap Revaldi untuk terakhir kalinya malam itu dan berkata lirih. Kalau kamu sudah tidak mencintaiku, setidaknya jangan lupakan anakmu. Dia tidak salah lahir dari rahim perempuan yang kamu anggap tidak sempurna ini. Sejak malam itu, rumah kami tak lagi sama. Revaldi pergi semakin jauh, dan aku mulai belajar menjalani hidup tanpa sosok suami di sisi. Namun aku tidak tahu bahwa kepergiannya hanyalah awal dari kisah panjang tentang kehilangan, perjuangan, dan keajaiban yang kelak membuat dunia menatap kami dengan kagum. Kepergian Revaldi meninggalkan ruang kosong yang sangat besar dalam hidupku. Ruang yang dulunya penuh tawa, hangatnya keluarga, kini sunyi. Aku masih ingat malam pertama ia benar-benar pergi. Aku duduk di ruang tamu, Erlangga tertidur di pangkuanku, dan seluruh rumah terasa hampa. Tanganku gemetar saat memeluk tubuh mungilnya. Nak, kita hanya berdua sekarang. Tapi ibu janji, kita akan baik-baik saja, bisikku lirih. Hati seorang ibu memang luar biasa. Meski hancur berkeping-keping, ia mampu tersenyum demi anaknya. Hari-hari berikutnya bukanlah mudah. Aku harus membiasakan diri bangun pagi, menyiapkan susu, memandikan Erlangga, mengurus rumah, sekaligus mencari nafkah untuk kebutuhan kami. Awalnya, aku merasa dunia terlalu kejam. Setiap kali ada kesempatan untuk bersedih, aku hanya menatap Erlangga yang tersenyum polos, dan aku sadar, aku tidak bisa larut dalam kesedihan. Aku mulai bekerja dari rumah. Menjadi penulis lepas dan menerima berbagai pekerjaan kecil agar tetap bisa mencukupi kebutuhan kami. Malam hari, setelah Erlangga tidur, aku masih menatap layar laptop, mengetik artikel demi artikel. Tangan ini lelah, mata ini sembab, tapi hatiku terus bertekad. Anakku tidak boleh merasakan kekurangan karena ayahnya pergi. Tetangga mulai berbisik. Aina, kasihan sekali, suamimu pergi begitu saja. Ibu tunggu, pasti bisa kok. Kamu hebat. Aku tersenyum.
Tapi di dalam hati, kadang aku merasa marah. Marah karena telah dicampakkan. Marah karena semua usaha dan pengorbananku dianggap enteng. Dan marah karena Revaldi yang dulu kuanggap cinta sejati, kini pergi tanpa penyesalan. Namun Erlangga, oh Erlangga, ia selalu menjadi alasan terbesar bagiku untuk bertahan. Ketika ia mulai merangkak, aku merasa senyum kecilnya adalah hadiah dari Tuhan untukku. Ketika ia pertama kali berbicara, setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti musik paling indah yang pernah kudengar. Aku mulai menyadari sesuatu penting, bahwa kehilangan suami bukan berarti kehilangan hidup. Aku masih memiliki anakku, dan itu sudah cukup untuk membuatku tetap berjuang. Aku juga mulai membangun jaringan sosial baru. Teman-teman lama menawarkan bantuan, mulai dari penitipan anak saat aku harus bekerja, hingga tips bagaimana mengelola keuangan seorang ibu tunggal. Aku belajar memasak lebih kreatif, mengatur rumah dengan lebih rapi, bahkan mempelajari beberapa hal baru agar bisa memberikan yang terbaik untuk Erlangga. Tapi ada satu hal yang selalu menghantuiku, rasa sakit karena dikhianati. Kadang aku menatap foto Revaldi di album lama, dan rasanya ingin menjerit, ingin menyalahkan seluruh dunia. Namun aku menahan diri. Aku tahu kalau aku meledak, yang rugi bukan hanya aku, tapi Erlangga. Anak yang polos itu tidak pantas melihat ibunya hancur dan terpuruk. Aku mulai menulis buku harian untuk Erlangga. Nak, ibu ingin suatu hari kau membaca ini dan tahu bahwa ibu melakukan semua ini untukmu. Ibu tak pernah menyerah, walau dunia menghancurkan hatiku. Hari demi hari berlalu. Aku belajar tentang kesabaran, tentang keteguhan hati, tentang kekuatan seorang ibu. Meski sendirian, aku menemukan bahwa hidup harus terus berjalan. Setiap tawa Erlangga, setiap pencapaian kecilnya, adalah bukti bahwa kami bisa melewati semua cobaan. Dan tanpa kusadari, di tengah kesendirian dan perjuangan ini, aku mulai berubah menjadi versi diriku yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih berani. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menunggu kepulangan suami yang mengkhianati. Aku menjadi ibu yang melawan takdir, yang membesarkan anaknya dengan penuh cinta, dan yang siap menghadapi dunia sendirian jika perlu. Malam-malam panjang yang dulu diisi tangis, kini aku isi dengan doa, perencanaan masa depan, dan harapan. Malam-malam panjang yang dulu diisi tangis, kini aku isi dengan doa, perencanaan masa depan, dan harapan. Aku tahu, suatu hari, Erlangga akan mengerti perjuangan ibunya. Dan suatu hari, dunia akan menatapnya, bukan karena ayahnya, tapi karena anak yang ibu rawat dengan sepenuh hati. Setelah Revaldi benar-benar pergi, hidupku tidak lagi seperti dulu. Tidak ada tawa hangat suami di rumah, tidak ada tangan yang memegang tanganku saat lelah, dan tidak ada seseorang yang mendengarkan keluhanku setelah hari panjang. Hanya ada aku, Erlangga, dan dunia yang terasa berat di bahu seorang ibu tunggal. Awalnya, aku merasa semua ini terlalu sulit. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, memandikan Erlangga, menyiapkan perlengkapan sekolah, bekerja dari rumah, mengurus keuangan rumah tangga, semua terasa seperti beban yang tiada henti. Setiap malam, ketika Erlangga sudah tidur, aku sering duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami dan bertanya pada diri sendiri, kenapa harus aku? Kenapa Revaldi pergi dan meninggalkan semua ini pada kita? Namun perlahan, aku belajar bahwa menangis tidak akan mengubah keadaan. Aku harus bangkit, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi terutama untuk Erlangga. Anak kecil itu membutuhkan sosok ibu yang kuat, bukan ibu yang terus menangis. Aku mulai menyusun rutinitas yang disiplin. Setiap pagi aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sehat, mengecek perlengkapan Erlangga untuk sekolah, memastikan ia pergi dengan senyum dan semangat. Pulang sekolah,
Aku selalu menemaninya mengerjakan PR, mendengarkan ceritanya tentang teman-teman dan guru, dan memberikan nasihat yang ia butuhkan. Tapi tidak hanya itu. Aku ingin Erlangga memiliki masa depan yang lebih baik. Aku mengajarkannya tentang disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras. Aku membacakan buku-buku motivasi untuk anak-anak, mengajaknya belajar hal-hal baru, bahkan memperkenalkannya pada teman-temanku yang pintar dan inspiratif. Aku juga harus menghadapi ejekan dari lingkungan sekitar. Tetangga berbisik, "Kasihan Erlangga, tumbuh tanpa ayah. Ibu tunggal itu pasti susah hidupnya." Ya, awalnya aku marah. Aku ingin menutup telinga dan menangis. Tapi kemudian aku tersadar, kata-kata mereka tidak menentukan masa depan Erlangga. Yang menentukan adalah kasih sayang, keteladanan, dan perjuangan seorang ibu. Di sekolah, aku aktif membantu kegiatan ekstrakurikuler. Aku menjadi relawan guru pendamping, mendampingi Erlangga dalam lomba-lomba akademik maupun seni. Aku ingin anakku tahu bahwa meski ayahnya pergi, ia tidak pernah sendiri. Setiap kali Erlangga mendapatkan nilai bagus atau berhasil memenangkan lomba, aku menatapnya dengan bangga. "Nak, ini semua hasil kerja kerasmu dan ibu. Jangan pernah berhenti berusaha." Perjuangan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika aku merasa putus asa. Saat Erlangga sakit, aku harus bekerja lembur demi biaya rumah sakit. Saat tagihan menumpuk, aku harus mencari cara agar semuanya tercukupi. Saat lelah, aku hanya bisa duduk sejenak, menatap Erlangga, dan berkata dalam hati, "Ibu bisa, demi kamu." Namun, perlahan, aku mulai melihat hasil dari perjuangan itu. Erlangga menjadi anak yang disiplin, cerdas, dan penuh empati. Ia belajar untuk mandiri sejak dini, namun tetap tahu untuk menghargai orang lain. Orang-orang mulai memperhatikan kami. Guru-gurunya sering memuji kecerdasan dan sopan santunnya. Tetangga mulai tersenyum tanpa bisik-bisik. Dan aku, meski lelah, merasa bangga karena setiap tetes air mata yang jatuh ternyata membuahkan hasil. Aku menjadi bukan hanya ibu, tapi juga sosok pahlawan untuk Erlangga. Aku belajar mengatur rumah tangga sendiri, mengelola keuangan, mendidik anak, dan menjaga harga diri. Aku belajar bahwa kekuatan seorang ibu bukan diukur dari keberadaan seorang suami, tapi dari kemampuan untuk berdiri tegak di tengah badai dan tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Di malam hari, saat Erlangga tertidur di pangkuanku, aku menulis di buku harian, "Nak, ibu tahu jalan ini sulit, tapi kita harus terus berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, karena kita memiliki satu sama lain. Suatu hari, dunia akan melihat siapa Erlangga, anak ibu, dan bangga padanya." Dan disitulah aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Kepergian Revaldi bukan akhir dari hidup kami. Kepergiannya justru menjadi alasan kami menjadi lebih kuat. Aku dan Erlangga, dua hati yang saling melengkapi, akan menghadapi dunia, dan aku bertekad untuk menjadikannya anak yang kelak akan mengagumkan dunia, meski ayahnya pernah meninggalkan kami begitu saja. Tahun-tahun berlalu, dan perjuangan kami mulai membuahkan hasil. Aku melihat Erlangga tumbuh bukan hanya sebagai anak yang cerdas, tapi juga memiliki karakter kuat, penuh empati, dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Setiap keberhasilan kecilnya adalah hadiah yang membuat semua perjuangan dan air mataku terasa berarti. Sejak usia 8 tahun, bakat Erlangga mulai terlihat jelas. Ia memiliki kemampuan analisis yang menakjubkan untuk anak seusianya, cepat menangkap konsep baru, dan mampu memecahkan masalah yang kadang membuat guru-gurunya terkejut. Aku selalu berusaha menumbuhkan potensi itu. Setiap malam, setelah ia tidur, aku duduk bersamanya belajar membaca buku-buku sains, matematika, dan literatur anak yang menantang. Aku tidak hanya ingin ia pintar, tapi juga berkarakter. "Nak, pintar itu penting,
Tapi menjadi baik dan berani itu lebih penting, kataku suatu malam ketika ia berhasil memecahkan soal matematika yang sulit. Guru-gurunya pun mulai memperhatikan. Mereka sering mengabari aku tentang prestasi Erlangga, mulai dari lomba matematika tingkat kota, kompetisi sains, hingga lomba membaca puisi. Aku tersenyum setiap kali menerima pesan itu, tapi hatiku juga bergetar. Aku ingat malam-malam panjang di mana aku harus berjaga di sampingnya saat ia belajar, menyiapkan makanannya, dan memastikan ia tetap semangat meski lelah. Semua kerja keras itu kini mulai terlihat. Prestasi demi prestasi pun mulai menumpuk. Erlangga memenangkan lomba sains tingkat provinsi, menjadi juara debat anak-anak, dan prestasi akademiknya selalu berada di peringkat atas. Tapi bukan itu yang membuatku paling bangga, melainkan cara ia menghargai orang lain. Ia selalu rendah hati, tidak sombong, dan selalu mengingat asal-usulnya. Tetangga yang dulu berbisik kini mulai tersenyum hangat ketika melihat kami. "Aina, Erlangga pintar sekali ya. Hebat ibu tunggal bisa membesarkannya begitu." Aku hanya tersenyum, menunduk, dan berkata dalam hati, "Terima kasih, Nak. Ini semua karena kamu dan usaha kita bersama." Namun pencapaian Erlangga tidak hanya membuat lingkungan sekitar kagum. Dunia mulai memperhatikannya. Sebuah media lokal menulis artikel tentang anak cerdas yang berasal dari keluarga tunggal, yang prestasinya membanggakan banyak orang. Aku membaca artikel itu sambil memeluk Erlangga. "Nak, ibu tahu ini baru permulaan. Dunia akan melihat siapa kamu, tapi jangan pernah lupa ibu yang selalu ada di sampingmu." Meski bangga, aku tidak pernah membiarkan Erlangga merasa sombong atau puas diri. Aku mengajarkannya tentang kerja keras, disiplin, dan rasa syukur. Aku selalu berkata, kesuksesan itu bukan tentang dilihat orang, Nak, tapi tentang seberapa banyak kamu memberi manfaat untuk orang lain dan tetap rendah hati. Prestasi Erlangga mulai membuka banyak pintu. Ia diundang mengikuti program-program pendidikan unggulan, mengikuti kompetisi nasional, bahkan mendapatkan beasiswa dari beberapa lembaga pendidikan ternama. Aku merasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Setiap tetes air mata dan malam tanpa tidur kini terbayar. Tapi di balik semua itu, aku juga belajar sebuah pelajaran berharga. Bahwa kesuksesan anakku bukan sekadar karena bakatnya, tapi karena ketekunan, cinta, dan pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah menyerah. Aku menjadi saksi bagaimana anakku menaklukkan dunia, satu langkah demi langkah, sambil tetap menatapku dengan mata yang penuh cinta dan rasa hormat. Dan di saat yang sama, aku tahu satu hal, Revaldi, lelaki yang dulu meninggalkan kami, tidak pernah menyangka bahwa anak yang ia buang akan menjadi sosok yang begitu mengagumkan. Aku tersenyum pahit ketika membayangkan hal itu. Dunia memilih memberi penghargaan pada kami, sementara ia hanya hidup dalam penyesalan. Aku menulis di buku harianku malam itu, "Nak, ibu selalu tahu kamu istimewa. Dunia akan mengenalmu, menghargaimu, dan mengagumimu. Tapi yang terpenting, ibu bangga padamu. Kita sudah melewati badai bersama, dan kini matahari mulai bersinar untuk kita." Erlangga kini bukan hanya anakku, tapi juga buah perjuangan, simbol kekuatan seorang ibu yang tidak menyerah, dan bukti bahwa cinta sejati seorang ibu mampu mengubah kehidupan. Kami melangkah ke depan dengan kepala tegak, hati penuh harapan, dan mata tertuju pada masa depan yang cerah. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup tanpa Revaldi, aku dan Erlangga mulai menikmati buah dari perjuangan yang tak kenal lelah. Erlangga semakin bersinar di sekolah, semakin dikenal di masyarakat, dan prestasinya membuat banyak orang kagum. Sementara itu, di sisi lain, Revaldi yang dulu meninggalkan kami begitu saja mulai merasakan kenyataan pahit hidupnya sendiri. Aku mendengar kabar pertama dari seorang teman lama.
Aina, kamu dengar nggak? Revaldi sekarang hidup sendiri. Usahanya bangkrut. Dan dia kesepian banget. Katanya menyesal. Tapi nggak ada yang peduli lagi. Aku tersenyum tipis. Tapi tidak ada rasa puas yang berlebihan. Aku sudah terlalu lama menahan sakit dan air mata untuk membiarkan penyesalan seseorang menjadi hiburan bagiku. Aku hanya fokus pada Erlangga, pada masa depan kami, dan pada apa yang telah kami capai. Namun tidak bisa kupungkiri, karma mulai berjalan. Revaldi yang dulu tampak sempurna di mataku, kini menghadapi kenyataan pahit. Dia kehilangan keluarga yang pernah ia miliki, kehilangan istri yang setia, dan anak yang begitu ia abaikan kini menjadi sosok yang dihormati banyak orang. Aku mendengar bahwa Revaldi mencoba meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, tapi dunia seolah menutup pintu untuknya. Teman-temannya yang dulu selalu memujanya mulai menjauh, dan wanita yang ia anggap sempurna pun meninggalkannya. Suatu hari, tanpa sengaja aku membaca berita tentang Erlangga memenangkan lomba tingkat nasional. Foto Erlangga terpampang di halaman depan dengan senyum lebar, membawa trofi kemenangan. Di kolom komentar, banyak orang yang memuji prestasi anak itu dan menyoroti keteguhan sang ibu. Beberapa komentar bahkan menyebutkan, anak hebat dari ibu hebat, meski ayahnya meninggalkan mereka. Aku menatap layar ponsel dan tersenyum. Nak, lihat ini. Dunia mengagumi kamu, bukan karena ayahmu, tapi karena kita berdua yang tidak menyerah. Di sisi lain, Revaldi mulai mencoba menghubungi kami. Pertama, ia mengirim pesan singkat. Aina, aku menyesal. Bolehkah kita bicara? Aku membaca pesan itu dengan tenang, lalu menghapusnya. Aku tahu, tidak ada lagi kata maaf yang bisa mengembalikan waktu yang telah hilang. Aku tahu, kehilangan adalah pelajaran yang ia harus rasakan sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar bahwa ia mencoba mendekati Erlangga, mungkin untuk memperbaiki hubungan. Tapi Erlangga yang sekarang, anak yang cerdas, kuat, dan penuh prinsip, hanya menatapnya dingin dan berkata, "Ayah, aku tidak butuh orang yang meninggalkan aku dan ibu saat aku paling membutuhkan. Aku sudah punya ibu yang luar biasa, dan itu cukup." Aku memeluk Erlangga saat ia berkata itu, bangga dengan keberanian dan ketegasannya. Aku tahu, Erlangga telah belajar dari semua yang kami alami. Ia tidak membenci, tapi ia juga tidak mau dimanfaatkan. Revaldi akhirnya sadar bahwa penyesalannya datang terlambat. Dia hidup sendiri, sementara anak dan perempuan yang ia abaikan kini menjadi sosok yang membuat dunia mengaguminya. Setiap pencapaian Erlangga adalah pengingat akan semua yang ia tinggalkan. Aku tidak pernah berniat untuk membalas dendam. Aku percaya bahwa karma akan datang sendiri, dan ternyata memang benar. Aku hanya fokus pada kebahagiaan kami, dan melihat Revaldi merasakan akibat perbuatannya sendiri sudah cukup. Dalam hati, aku menulis di buku harianku, "Nak, dunia kadang keras, tapi kejujuran dan ketekunan selalu menang." Revaldi sudah merasakan akibat pilihannya sendiri, tapi kita tetap bersinar. Kita sudah membuktikan, Nak, bahwa cinta seorang ibu mampu mengalahkan semua luka. Dan dari sana, aku tahu, hidupku dan Erlangga tidak lagi tergantung pada orang yang pernah meninggalkan kami. Kami punya dunia kami sendiri, penuh cinta, prestasi, dan kebanggaan. Karma sudah bekerja, dan kini saatnya kami menikmati masa depan yang terang, tanpa bayangan masa lalu. Tahun-tahun berlalu begitu cepat, dan Erlangga tumbuh menjadi sosok luar biasa, lebih dari apa yang pernah kubayangkan. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki karakter yang kuat, empati, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Semua orang yang mengenalnya mulai terkagum pada prestasinya, dan dunia perlahan mengakui keteguhan hati dan kerja keras kami selama ini. Prestasi Erlangga tidak lagi hanya di tingkat sekolah atau kota. Ia mulai mengikuti kompetisi internasional, mewakili negara, dan membawa pulang berbagai penghargaan bergengsi. Aku duduk di tribun saat Erlangga menerima medali emasnya dari lomba sains internasional. Mata kecilnya bersinar, dan ia menatapku seakan berkata, "Ibu, semua ini karena Ibu." Aku menahan air mata, menyadari perjalanan panjang yang telah kami lalui. Dari malam-malam tanpa tidur, perjuangan membesarkannya sendirian, hingga semua doa yang kupanjatkan untuk masa depan Erlangga, semuanya terasa sepadan saat melihat senyum itu. Sekolah, guru, dan media mulai memperhatikan kami lebih serius. Ada wawancara di televisi, liputan majalah, dan artikel online tentang kisah seorang ibu tunggal yang berhasil membesarkan anaknya menjadi bintang prestasi. Di layar kaca, aku melihat wajah Erlangga yang tersenyum bangga saat diwawancarai. "Saya selalu belajar dari ibu saya," katanya sederhana. Namun kata-katanya membawa pesan kuat bagi semua orang. Kerja keras dan keteguhan hati adalah kunci kesuksesan. Tetangga dan teman-teman lama yang dulu meragukan kami kini datang menghampiri, memberikan ucapan selamat dan kekaguman. "Aina, Erlangga benar-benar luar biasa. Kamu hebat sebagai seorang ibu." Aku hanya tersenyum, menunduk, dan berkata dalam hati, "Nak, ini semua karena kita berdua, bukan karena aku seorang diri." Di sisi lain, kabar tentang Revaldi terdengar samar di telingaku. Ia hidup sendiri, berjuang menghadapi kegagalan usahanya, dan mencoba menebus kesalahan dengan mencari kontak Erlangga. Namun Erlangga, yang kini cerdas dan tegas, menolak membiarkan masa lalu mengganggu masa depannya. "Ibu sudah cukup bagi aku. Aku tidak butuh ayah yang meninggalkan aku saat aku paling butuhnya." Aku memeluk Erlangga dan berkata pelan, "Nak, kamu hebat. Dunia akan melihat siapa kamu, tapi ingat selalu, keberhasilanmu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kerja keras dan cinta sejati selalu menang." Kesuksesan Erlangga bukan hanya soal prestasi akademik atau penghargaan. Lebih dari itu, ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, anak-anak yang lahir dari keluarga tunggal, ibu-ibu yang berjuang sendirian, dan siapa saja yang pernah merasa ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai. Aku melihat bagaimana Erlangga mulai berdiri sebagai sosok yang dicontoh banyak orang. Sekolah dan universitas ternama mulai meliriknya, berbagai organisasi menawarkan beasiswa, dan bahkan beberapa lembaga internasional ingin menjadikannya duta anak-anak berprestasi. Di tengah semua itu, aku menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa semua penderitaan yang kami alami, semua malam tanpa tidur, semua air mata, telah mengantarkan kami pada momen ini. Erlangga bukan hanya anakku, ia adalah simbol dari keteguhan hati seorang ibu, bukti bahwa cinta, kesabaran, dan pengorbanan mampu menaklukkan dunia. Malam itu, aku menulis di buku harianku, "Nak, lihatlah dunia mulai mengakui prestasimu, tapi yang paling penting, Ibu bangga padamu. Kita sudah melewati badai, dan kini cahaya mulai menerangi jalan kita. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat anak yang kita cintai bersinar dengan terang." Dan aku tahu bahwa apapun yang terjadi, apapun rintangan yang menghadang, kami akan selalu mampu menghadapi dunia bersama. Kami telah melewati pengkhianatan, kehilangan, dan penderitaan, dan kini, saat Erlangga bersinar, dunia mulai mengagumi bukan hanya anakku, tapi juga perjalanan panjang kami, ibu dan anak yang tak pernah menyerah. Aku tersenyum dalam diam, memeluk Erlangga erat, dan berkata dalam hati, "Ini baru permulaan. Nak,
Dunia masih menunggu kita untuk menunjukkan lebih banyak lagi. Bersama kita tak terkalahkan. Revaldi, lelaki yang dulu meninggalkan aku dan Erlangga tanpa menoleh, kini mulai merasakan pahitnya hidup tanpa keluarga yang pernah ia tinggalkan. Aku mendengar kabar pertama tentangnya dari seorang teman lama, Aina. Revaldi terlihat hancur. Katanya nyesel banget, tapi sepertinya dunia sudah menutup pintu untuknya. Aku tersenyum tipis, tapi bukan karena bangga atau dendam. Aku tersenyum karena aku tahu, hidup selalu punya cara untuk mengajari pelajaran yang berat. Dan kali ini, karma datang menghampirinya sendiri. Erlangga yang kini menjadi sosok luar biasa, anak yang cerdas, disiplin, dan penuh empati, membuat Revaldi menyesali semua yang pernah ia lepaskan begitu saja. Ia mulai mencari kami, mencoba menghubungi aku dan Erlangga, mengirim pesan, bahkan panggilan telepon. Aina, bolehkah kita bicara? Pesan itu membuatku berhenti sejenak. Aku membaca kata-kata itu dengan tenang, lalu menatap Erlangga yang sedang asyik belajar. Aku tersenyum dan berkata pelan, "Nak, dia baru sadar. Tapi kita tidak butuh dia lagi. Kita sudah punya dunia kita sendiri." Revaldi mencoba mendekati Erlangga, mungkin ingin memperbaiki hubungan ayah anak yang dulu ia hancurkan. Namun Erlangga, yang kini tumbuh menjadi anak tegas dan cerdas, hanya menatapnya dingin dan berkata, "Ayah, aku tidak butuh orang yang meninggalkan aku saat aku paling butuh. Aku punya ibu, dan itu sudah cukup." Aku memeluk Erlangga erat. Rasa bangga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Anakku telah belajar dari pengalaman hidup kita, bahwa cinta sejati, keteguhan hati, dan kerja keras bisa menaklukkan segalanya. Sementara itu, Revaldi hidup sendiri. Usahanya gagal, teman-teman yang dulu dekat menjauh, dan wanita yang ia anggap sempurna pun meninggalkannya. Ia mencoba membangun kembali hidupnya, tapi kesepian selalu menghantuinya. Setiap langkah yang ia ambil seolah mengingatkannya pada keluarga yang dulu ia abaikan. Aku melihat semuanya dari jauh, tapi tidak ada rasa dendam di hati. Aku hanya merasa lega. Aku menulis di buku harian, "Nak, lihatlah, dunia mengakui kita." Dan Revaldi menyesal karena ia terlambat. Tapi itu bukan masalah kita lagi. Kita sudah berada di jalur kita sendiri, penuh cahaya dan prestasi. Erlangga semakin bersinar, dan prestasinya menjadi bukti nyata bahwa kehilangan ayah tidak akan menghentikan seorang anak untuk meraih dunia. Setiap penghargaan, setiap pujian, setiap kesempatan yang datang, adalah bukti bahwa cinta seorang ibu lebih kuat daripada pengkhianatan seorang ayah. Revaldi menyesal. Itu benar. Tapi penyesalannya datang terlambat. Dunia telah melihat siapa yang bertahan, siapa yang berjuang, dan siapa yang pantas dihargai. Aku dan Erlangga telah membuktikan, tidak ada yang bisa menghentikan ibu dan anak yang saling mencintai untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Dan malam itu, aku menulis di buku harianku, "Nak, karma telah berjalan." Revaldi kini tahu arti kehilangan. Tapi kita tidak perlu membalas atau marah. Kita hanya perlu terus bersinar, terus berjuang, dan terus menjadi contoh bagi dunia. Karena kita, ibu dan anak, tidak tergantikan. Erlangga tersenyum di sampingku, dan aku tahu, betapapun penyesalan Revaldi datang, itu tidak akan pernah mengubah kebahagiaan dan keberhasilan kami. Kami telah melewati badai, dan kini dunia mulai mengagumi cahaya yang kami ciptakan sendiri. Setelah semua cobaan, pengkhianatan, dan perjuangan panjang, akhirnya aku dan Erlangga menemukan kehidupan baru yang penuh cahaya. Kami tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak lagi dihantui oleh ketidakhadiran Revaldi,
dan tidak lagi merasa kekurangan. Erlangga tumbuh menjadi sosok anak yang luar biasa. Prestasinya kini bukan hanya soal akademik, tapi juga tentang karakter dan kepemimpinan. Ia selalu menunjukkan rasa hormat, empati, dan kesadaran sosial yang tinggi. Banyak organisasi mulai mengajaknya sebagai duta anak-anak berprestasi, dan setiap kesempatan yang datang, selalu ia jalani dengan rendah hati. Aku, sebagai seorang ibu, merasakan kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Setiap malam, aku menatap Erlangga tidur dengan senyum di wajahnya, dan aku tahu semua air mata, semua malam tanpa tidur, semua perjuangan seorang ibu tunggal, telah menghasilkan buah yang manis. Kami mulai menjalani kehidupan dengan ritme yang lebih stabil. Pagi hari, kami sarapan bersama, berbincang tentang hari yang akan dijalani Erlangga. Siang hari, aku bekerja menulis dan mengelola beberapa proyek yang akhirnya memberi penghasilan stabil. Sore hari, aku mendampingi Erlangga belajar, membaca buku, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Malam hari, kami bercengkerama, tertawa, dan menikmati momen sederhana yang dulu terasa mustahil bagi kami. Lingkungan sekitar pun mulai mengakui perjuangan kami. Tetangga yang dulu berbisik kini datang untuk memberi ucapan selamat atau sekadar berbagi cerita. Guru-guru Erlangga sering memuji ketekunan kami. Dan teman-temanku yang selalu mendukung kami, kini menjadi bagian dari keluarga besar yang saling mendukung satu sama lain. Namun yang paling membahagiakan adalah melihat Erlangga bahagia. Ia tidak hanya sukses, tapi juga bijaksana. Ia tahu arti kehilangan, arti perjuangan, dan arti kasih sayang seorang ibu. Ia belajar bahwa dunia tidak selalu adil, tapi kerja keras, ketekunan, dan cinta yang tulus akan selalu membawa hasil yang nyata. Kami juga mulai melakukan perjalanan bersama. Setiap akhir pekan, aku membawa Erlangga ke taman, museum, atau tempat-tempat edukatif. Aku ingin ia tumbuh tidak hanya sebagai anak cerdas, tapi juga anak yang mencintai seni, budaya, dan kehidupan. Sementara Revaldi, ia hidup sendiri, menghadapi penyesalan dan kesepian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun aku tidak lagi merasa marah atau ingin membalas. Karma telah bekerja. Dunia telah melihat siapa yang pantas dihargai, dan aku tahu, kebahagiaan kami tidak bergantung padanya. Malam-malam panjang yang dulu diisi tangis dan kesedihan kini digantikan dengan tawa dan doa syukur. Aku menulis di buku harian, "Nak, kita telah melewati badai yang paling gelap. Sekarang saatnya kita menikmati cahaya, kebahagiaan, dan kedamaian. Dunia mengagumi kita bukan karena dendam, tapi karena keteguhan hati dan cinta seorang ibu. Kamu adalah masa depan yang cerah, Nak, dan aku bangga padamu setiap detik." Erlangga tersenyum dan berkata, "Ibu, aku senang kita punya dunia kita sendiri. Aku bahagia, dan aku ingin terus membuat ibu bangga." Dan disitulah aku tersadar, bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki orang yang meninggalkan kita, tapi tentang membangun dunia kita sendiri dengan cinta, keteguhan, dan keberanian. Kami telah menulis bab baru dalam hidup kami. Bab yang penuh cinta, kebahagiaan, dan prestasi. Bab yang menunjukkan bahwa seorang ibu dan anak bisa melewati pengkhianatan, kehilangan, dan kesulitan, lalu tetap bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan aku tahu, tidak ada yang lebih indah daripada melihat anak yang kita cintai tumbuh menjadi sosok yang dihormati dunia, sambil tetap menjadi anak yang rendah hati dan penuh kasih sayang. Kami bahagia, kami utuh, kami kuat. Waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku mendampingi Erlangga belajar membaca dan menulis, menemaninya lomba sains, dan mengajarkannya arti ketekunan. Kini,
Anakku telah tumbuh menjadi pria dewasa yang cerdas, matang, dan penuh tanggung jawab. Hari pernikahannya adalah hari yang sangat emosional. Aku berdiri di samping Erlangga, mengenakan gaun yang sederhana namun elegan, menyadari bahwa hari ini adalah puncak dari semua perjuangan kami. Tanpa seorang ayah yang hadir, Erlangga tetap tegar, tersenyum, dan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Saat berjalan memasuki aula pernikahan, banyak tamu yang menatap kami dengan kagum. Mereka tahu kisah panjang kami, ibu dan anak yang berhasil melalui semua badai hidup, dan kini Erlangga siap memulai babak baru dalam hidupnya. Aku menggenggam tangan Erlangga erat, menatap matanya, dan berkata pelan, "Nak, ibu bangga padamu. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan apa yang telah kita lalui bersama, tapi hari ini adalah awal dari kehidupan baru untukmu." Erlangga tersenyum dan memelukku sebentar. "Ibu, aku tidak akan pernah melupakan semua yang ibu lakukan untukku. Semua yang aku capai, semua yang aku jalani hari ini, karena ibu." Saat akad nikah dimulai, aku duduk di samping, menyaksikan anakku berjanji setia kepada pasangannya. Aku menahan air mata, bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku mengingat malam-malam panjang, perjuangan, air mata yang jatuh, dan semua usaha yang kami lakukan demi mencapai momen ini. Erlangga berjalan tanpa seorang ayah di sisinya, tapi ia tidak kekurangan cinta. Ia memiliki ibu yang menjadi sosok ayah sekaligus ibu, yang selalu ada untuknya, mendukungnya, dan membimbingnya. Aku sadar saat itu, bahwa kehadiranku telah cukup untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Revaldi bertahun-tahun lalu. Tamu undangan tersenyum hangat melihat Erlangga dan pasangannya. Banyak yang mengagumi keteguhan hati Erlangga, prestasinya, dan terutama bagaimana ia tumbuh menjadi sosok yang rendah hati meski tanpa figur ayah di sisinya. Setelah acara akad, saat kami duduk di meja utama, Erlangga menggenggam tanganku dan berkata, "Ibu, ini semua untuk kita. Dunia bisa melihat siapa aku, tapi aku ingin ibu selalu tahu, ibu adalah sosok terpenting dalam hidupku." Aku menatapnya, mata berkaca-kaca, dan berkata, "Nak, melihatmu bahagia hari ini adalah hadiah terbesar yang pernah ibu terima. Aku selalu tahu bahwa kamu bisa melewati semua tantangan dan tetap menjadi orang baik." Hari itu, aku merasa damai. Semua pengkhianatan, semua rasa sakit, semua malam tanpa tidur kini berubah menjadi kebahagiaan yang tulus. Aku tahu Revaldi mungkin pernah menyesal, tapi penyesalannya tidak akan pernah mengubah kenyataan bahwa kita telah berhasil, dan Erlangga kini memulai hidup barunya dengan cinta dan keberanian. Pernikahan Erlangga adalah bukti nyata dari sebuah perjalanan panjang, bahwa seorang anak yang dibesarkan dengan cinta, ketekunan, dan pengorbanan seorang ibu tunggal bisa menjadi sosok yang mengagumkan dunia, bahkan tanpa seorang ayah di sisinya. Malam itu, saat pesta pernikahan selesai, aku menatap Erlangga dan pasangannya menari bersama. Aku menulis dalam hati, "Nak, dunia boleh meninggalkan kita, orang-orang boleh pergi, tapi cinta seorang ibu akan selalu menjadi fondasi yang kuat bagi hidupmu. Selamat menapaki hidup baru. Nak, ibu selalu ada untukmu, selalu bangga padamu, dan selalu mencintaimu tanpa batas." Dan disitulah aku tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada siapa yang hadir atau pergi, tapi pada cinta yang tak pernah pudar, perjuangan yang tak pernah berhenti, dan hati yang tetap tegar menghadapi dunia. Aku dan Erlangga kini memiliki bab baru, bab yang penuh cinta, kebahagiaan, dan masa depan yang cerah, tanpa bayang-bayang masa lalu. Setelah semua perjalanan panjang, pengkhianatan, penyesalan, dan perjuangan, aku dan Erlangga akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati.
Kami hidup dengan ritme baru. Pagi hari penuh dengan tawa, sarapan bersama sambil membicarakan rencana hari ini. Siang hari diisi dengan pekerjaan dan aktivitas Erlangga, yang kini menjadi suami sekaligus profesional yang cemerlang. Sore hari kami habiskan untuk keluarga, teman-teman dekat, atau sekadar menikmati momen sederhana yang dulu terasa mustahil. Malam hari adalah waktu untuk refleksi, doa, dan syukur atas semua yang kami lalui. Erlangga kini bukan hanya anakku, tapi juga seorang pria yang membanggakan. Ia memiliki karir yang menjanjikan, keluarga yang dicintai, dan hati yang hangat untuk orang-orang di sekitarnya. Kesuksesan dan keteguhan hatinya adalah bukti nyata dari semua pengorbanan yang aku lakukan selama bertahun-tahun. Revaldi, ia hanyalah bagian dari masa lalu yang tak lagi relevan. Kehidupannya sendiri kini penuh penyesalan, kesepian, dan kegagalan. Ia kehilangan kesempatan untuk menyaksikan buah dari anak yang pernah ia abaikan, dan dunia telah memilih untuk menghargai mereka yang tetap setia dan berjuang, bukan mereka yang pergi dan meninggalkan luka. Aku menatap Erlangga saat ia tertawa bersama istrinya, menyadari betapa indahnya perjalanan hidup ini. Nak, lihatlah. Semua luka dan air mata kita telah berubah menjadi kebahagiaan yang nyata. Dunia mengakui kalian, tapi yang paling penting, kita bahagia bersama. Erlangga memelukku sebentar, berkata dengan suara hangat, "Ibu, tanpa ibu, aku tidak akan menjadi siapa aku hari ini. Semua yang aku raih, semua yang aku jalani, karena ibu. Aku bangga menjadi anak ibu." Momen itu mengingatkanku bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang membalas dendam atau menunggu penyesalan orang lain, tetapi tentang membangun kehidupan yang penuh cinta, keberhasilan, dan kedamaian. Kami menjalani hari-hari dengan penuh syukur. Aku tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi merasa sakit hati karena pengkhianatan Revaldi. Setiap langkah, setiap senyum Erlangga, setiap keberhasilannya adalah hadiah bagi kami yang telah melewati badai bersama. Di malam yang sunyi, aku menulis di buku harianku, "Nak, perjalanan kita panjang dan penuh tantangan. Tapi lihatlah kita sekarang, bahagia, utuh, dan bersinar. Dunia mungkin pernah meninggalkan kita, tapi kita tidak pernah menyerah. Aku dan kamu, Erlangga, adalah bukti bahwa cinta seorang ibu mampu menaklukkan dunia. Revaldi hanyalah masa lalu, kita adalah masa depan yang cerah." Dan disitulah aku menyadari, tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan yang lahir dari keteguhan hati, cinta, dan perjuangan tanpa pamrih. Kami telah menulis bab terakhir dari kisah luka menjadi kisah bahagia, bab yang akan dikenang sebagai simbol kekuatan seorang ibu dan anak yang tak tergoyahkan. Aku dan Erlangga, bersama dengan keluarga kecilnya, kini hidup dalam harmoni. Kami bahagia, kami kuat, dan kami bebas dari bayangan masa lalu. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, kebahagiaan ini akan abadi, karena ia lahir dari cinta yang tulus dan keteguhan hati yang tak pernah menyerah. Akhir dari luka, awal dari kebahagiaan, aku dan Erlangga menjadi cahaya dunia. Setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, pengkhianatan, dan perjuangan, akhirnya aku dan Erlangga menemukan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari kami kini dipenuhi dengan tawa, kesuksesan, dan kedamaian yang tak tergantikan. Erlangga telah tumbuh menjadi sosok luar biasa, anak yang cerdas, bijaksana, dan penuh empati. Ia bukan hanya berprestasi dalam akademik, tapi juga menjadi pribadi yang rendah hati dan menginspirasi banyak orang. Dunia kini mengagumi pencapaiannya, tapi lebih dari itu, mereka menghargai perjalanan kami, ibu dan anak yang tidak pernah menyerah meski ditinggalkan oleh sosok yang seharusnya ada di sisi kami. Aku menatap Erlangga bersama istrinya,
melihat bagaimana ia memulai kehidupan baru sebagai seorang suami. Momen itu begitu emosional, karena aku tahu semua pengorbanan, malam tanpa tidur, doa yang tak terhitung, dan perjuangan sendirian telah mengantarkan kami ke titik ini. Erlangga menatapku, tersenyum hangat, dan berkata, "Ibu, semua yang aku raih hari ini karena ibu. Aku bangga menjadi anak ibu." Aku menahan air mata, tersenyum, dan memeluknya erat. "Nak, ibu juga bangga padamu. Kita telah melewati badai yang paling gelap, dan sekarang kita hidup dalam cahaya yang kita ciptakan sendiri." Revaldi, lelaki yang dulu meninggalkan kami, kini hanyalah bagian dari masa lalu yang tak lagi berpengaruh. Ia hidup sendiri, menyesali setiap keputusan, sementara dunia telah melihat dan menghargai kami yang tetap teguh dan berjuang. Aku tidak lagi menyimpan dendam, karena karma telah bekerja dengan adil. Kehilangan yang ia rasakan adalah pelajaran yang datang terlambat. Kami membangun kehidupan baru yang harmonis. Pagi hari dimulai dengan sarapan hangat, tawa, dan rencana-rencana kecil. Siang hari diisi dengan pekerjaan, aktivitas Erlangga, dan momen kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman dekat. Sore hari adalah waktu untuk refleksi, doa, dan kegiatan yang mempererat ikatan keluarga. Malam hari kami habiskan dengan tawa, cerita, dan syukur atas semua yang telah kami lalui. Aku menulis di buku harianku malam itu, "Nak, lihatlah dunia telah mengakui kita. Revaldi hanyalah masa lalu, tapi kita adalah masa depan. Semua luka, pengkhianatan, dan air mata telah membentuk kita menjadi sosok yang kuat dan tak tergoyahkan. Kita bahagia, dan kebahagiaan ini lahir dari cinta yang tulus, ketekunan, dan keberanian untuk terus berjalan." Erlangga kini tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kehilangan seorang ayah tidak mengurangi nilai seorang anak, dan bahwa kasih sayang seorang ibu mampu menaklukkan dunia. Kami tersenyum dalam damai, menyadari bahwa bab baru dalam hidup kami baru saja dimulai. Bab yang penuh cinta, kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian. Bab yang menegaskan bahwa seorang ibu dan anak yang saling mencintai tak akan pernah kalah. Dan aku tahu, tidak ada yang lebih indah daripada melihat anak yang kita cintai bersinar, dihargai dunia, dan tetap rendah hati, sambil kita sendiri hidup dalam kebahagiaan yang tak ternilai. Aku menutup buku harian itu dengan hati penuh syukur. Nak, perjalanan kita mungkin dimulai dari luka, tapi sekarang kita hidup dalam cahaya. Dunia mengagumi kita, tapi yang terpenting, kita bahagia. Dan itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan untuk kita, ibu dan anak yang tak tergantikan, bersinar bersama, selamanya. Dan disitulah aku tersadar. Kebahagiaan sejati tidak berasal dari orang yang meninggalkan kita, tapi dari cinta, keteguhan hati, dan keberanian untuk membangun dunia sendiri. Aku dan Erlangga telah menulis kisah kita sendiri, kisah nyata tentang luka yang menjadi kekuatan, pengkhianatan yang menjadi pelajaran, dan cinta yang menjadi cahaya dunia. Kami bahagia, kami utuh, kami bebas, dan masa depan kami cerah, tak tergoyahkan, dan penuh harapan. Tamat.